Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi bersama saya Rijang dan teman saya Ipan Cipoh ya. Ketemu lagi di podcast pinggir jalan ya. Podcast pinggir jalan itu Pak, mohon maaf, podcast pinggir jalan itu karena posisinya di pinggir jalan. Kalau nanti ada motor berisik itu uniknya Pak. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih hatur nuhun, kita telah kedatangan tamu spesial ya dari ini beliau. Silakan beliau saja yang memperkenalkan diri. Monggo Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Arif Hidayat, asal dari Kampung Cinagara, Desa Cinagara, Kecamatan Malangbong. Jabatan di kepengurusan Partai Politik Partai Nasdem, DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, selaku Ketua Pemenangan Partai Nasdem di Kabupaten Garut atau Ketua Bapilu di Partai Nasdem Kabupaten Garut. Ya. Berikutnya nih ya, calon DPRD Dapil 2 ya. Oh ya. Kebetulan hari ini saya mengikuti kontestan sebagai caleg dari Dapil 2 DPRD Kabupaten Garut dari Partai Nasdem nomor urut 1. Ya. Oke, Pak. Thank you. Kita bicara ke depannya Pak ya. Masalah karena ini berbau nuansa politik, nuansa pesta, kalau bisa dikatakan pesta demokrasi ya, pesta demokrasi. Sebenarnya kita mau tanya-tanya lebih banyak sih kalau waktunya Bapak misalkan mengizinkan ataupun menyempatkan diri. Pertanyaan pertama yang menjadi dasar saya Pak, tujuan Bapak mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Garut itu apa sih sebenarnya? Oh ya gini, sebetulnya kalau melihat dari sejarah awal ya Kang Ijang, Kang Ipan. Nah, mungkin saya ditakdirkan lah untuk jadi seorang politisi lah. Walaupun hanya di kisaran tingkat kabupaten gitu ya. Nah, kenapa? Karena dari mulai tahun 99, nah kita mengikuti Pilkades dan alhamdulillah pada waktu itu saya terpilih menjadi kepala desa, mungkin kepala desa termuda lah di Kabupaten Garut pada waktu itu, dan alhamdulillah menjabat 2 periode. Lalu di pertengahan jalan kami atau saya sendiri ikut mengundurkan diri dan maju di pileg tahun 2014. Nah, kebetulan pada waktu itu ikut dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, terpilih Kang Ipan, terpilih. Nah, di selanjutnya tahun 2019 walaupun suara cukup banyak tapi belum jodohnya untuk diputar kelanjutan menjadi anggota DPRD. Kalau 2019 itu kendaraan politiknya masih di PKB. Masih di PKB, masih di 2000 sekarang dia berpindah kendaraan. Nah, ceritanya sama nah ini sebetulnya kalau melihat dari sejarah saya sendiri di Partai Nasdem, kenapa tertarik di Partai Nasdem? Nah, karena dari dulu itu sebenarnya saya kepengurusan ada di Partai Golkar kan, itu pernah jadi ketua Partai Golkar Kecamatan Malangbong, pernah menjadi wakil ketua juga di Partai Golkar Kabupaten Garut. Nah, kenapa pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa? Itulah mungkin nasib di politik. Nah, itu kalau secara garis besarnya itu kan historis atau sejarah Bapak berpolitik. Cuman tujuan Bapak sebenarnya untuk mengikuti kontes, kenapa sih, ada apa dengan Malangbong, apa yang harus diperbaiki atau apa gitu? Nah, sebetulnya kalau tujuan berpolitik itu karena ini gini lah. Dulu kalau sewaktu saya menjadi kepala desa nih di Kecamatan Malangbong itu sungguh bisa dibilang terbelakang juga lah. Terbelakang terutama di bidang infrastruktur nih Jambung. Nah, kenapa itu ketika saya jadi kepala desa di Cinagara juga diberi PR harus bisa membangun jalan desa. Jauh-jauh kita bisa membangun jalan lingkungan ke pelosok. Nah, kita di PR jalan desa juga bingung nih. Subsidi desa juga hanya 7 juta. Nah, setelah saya jadi kepala desa ternyata di DPRD itu adalah fraksi Golkar yang paling banyak. Makanya saya tertarik ke Golkar dan pada waktu itu meminta bantuan kepada para anggota DPRD, barulah kami bisa membangun desa itu sendiri. Tertarik menjadi seorang politisi di Kabupaten Garut ya, itu saja. Karena DPRD adalah mempunyai hak budgeting untuk membangun khususnya di Kecamatan Malangbong. Kalau misalkan
tidak ada yang menjadi seorang legislator, bagaimana ingin membangun daerah? Siapa yang akan menyuarakan sananya? Semua misalkan di bidang eksekutif siapa tuh yang memajukan? Pokoknya hari ini harus menjadi anggota DPRD, harus bisa membawa Malangbong lebih maju lagi. Karena berdasarkan pengalaman ya Pak. Jadi masyarakat itu di desa itu butuhnya apa, sehingga namun harus ada yang menyuarakan lagi ke atas itu. Kalau masyarakat kan butuhnya heterogen lah ya, beda-beda ya. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin satu faktor ada dana desa kan, dengan anggaran yang cukup fantastis lah ke desa-desa. Yang kedua juga mungkin anggaran dari kabupaten berarti lihat juga pembangunan di Malangbong, dorongan-dorongan dari awal kan. Ada yang terbangunnya rumah sakit, terbangunnya flyover, dan pembangunan yang ada di beberapa tempat yang cukup dengan anggaran biaya besar. Itu apa? Karena ada dorongan dari DPRD. Tidak ada dorongan. Kalau tidak ada dorongan, maka tidak mungkin ada pembangunan di wilayah. Itu saja, makanya kami atau saya sendiri selalu ingin berpolitik, ingin memajukan wilayah saya sendiri, khusus Kecamatan Malang umumnya dapil. Ada. Ya, karena ini Pak, kalau kita gak ada yang membangun di desanya sendiri, lalu siapa yang akan membangun? Betul, iya. Jadi sebetulnya bukan membangun secara infrastruktur, kan secara SDM juga. Nah itu di Malangbong sebetulnya banyak potensi olahragawan lah. Potensi olahragawan, terutama itu dari dominannya olahraga boxer, bulu tangkis, volleyball. Kalau misalkan tidak ada anggota dewan, mungkin nggak ada yang mendukung. Nah itulah terutama itulah seperti sekarang kan dari Malangbong muncul ada Kang Cucu yang bertarung di apa itu teh MMA ya. Nah itu kan seperti salah satu contoh mungkin guru saya Bung Rokayandi. Nah itu benar Pak, Bung Rokayandi itu dari kampung saya sendiri kan. Sebetulnya jangan bicara masalah infrastruktur, bisa dalam bidang lain-lain lah. Di bidang pertanian ada unggulan stroberi, Malangbong itu ada unggulan apalah, sayur mayur dan lain-lain. Itu sebetulnya potensi kualitas cabai yang ada di Malangbong itu luar biasa harganya, jauh dengan wilayah-wilayah di luar. Hanya saja mungkin apa yang jadi kendala air. Nah itulah yang harus kita pikirkan lah sebetulnya nih, Kang Ijang, Kang Ipan, kenapa Mang Ai itu tertarik selalu di politik, tidak ke wira swasta misalkan bagaimana. Nah itulah ya, saya ditakdirkan untuk menjadi seorang politisi, saya ditakdirkan untuk bisa membantu warga Malangbong ke arah yang lebih maju. Terus ini Pak, berbicara pengalaman dan apa istilahnya ya, jasa-jasa Bapak selama ini, mungkin untuk saya pribadi mungkin saya udah tahu, tapi bagi masyarakat kan ada yang tahu, ada yang tidak. Gitu. Salah satu Gen Z-nya belum tahu gitu. Salah satu pencapaian Bapak khususnya di Desa Girimamur dan Sanding yang telah Bapak kerjakan, yang telah Bapak berikan, apa aja nih Pak? Nah sebelum saya menjawab itu Kang Ipan ya begini, kenapa ya Mang Ai itu misalkan dikenal orang, kenapa ya Mang Ai itu misalkan selalu kelihatan kenalan dengan orang, terutama warga Malangbong. Itu sebetulnya dari politik. Saya awal berkarir itu waktu masih di SMA, saya udah di pengurus partai P3 saya. Nah tahun 92 itu saya udah menjadi sekretaris ranting Partai Persatuan Pembangunan Desa Cinagar bersama Bapak Munir sama Pangkos Barmawi. Nah lalu saya waktu itu diusung menjadi kepala desa itu sebetulnya sama P3. Nah itu bisa ngobrol dulu. Nah kenapa saya bisa jadi di Golkar? Karena pada waktu itu mayoritas fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Garut itu adalah Partai Golkar sampai 14 kursi. Nah kenapa kepala desa itu harus dituntut bisa membangun, bisa kerjasama dengan para anggota dewan gitu. Nah lalu pencapaian Pak Mang Ai sebetulnya itu karena Mang Ai itu satu pengurus partai politik, dua Mang Ai bisa mengenal dan dekat dengan para anggota dewan. Nah pencapaian yang pertama saya dicapai adalah dengan bangga, pertama ini kepala desa tahun 2000 lah, saya dikenalkan dengan kepala Bapeda bernama Pak Hilman Parid.
terus dikenalkan kagak kenal dengan sama Pak Hilman Farid, sama dikenalkan sama Pak Ustadz Ade Saifuddin, orang penasihat P3 juga, diantara sama Pak Munir. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih apa yang menjadi kendala sampai saat ini jalan Desa Cinagara itu belum pernah dibangun. Nah ngobrol. Alhamdulillah pada tahun 2022 nih jalan Desa Cinagara itu kalau dibangun dengan anggaran 139 juta. Dulu mah 139 juta itu dihalang bisa mencapai sampai dari Parapatan Cipeundeuh sampai ke Kampung Cidares lah. Itu kebanggaan pertama saya menjadi kades. Lalu tahun 2021 saya merintis untuk memekarkan desa, sehingga terjadilah pemekaran desa pada bulan Februari oleh Bapak Haji Dede Satibi. Ya, dengan bangganya saya bisa memekarkan desa. Itu juga karena kedekatan dengan para anggota legislatif. Itu. Yang kedua juga pencapaian yang ada di Malambong, khusus di luar Desa Cinagara nih. Saya kan dari Golkar nih, dari pengurus Golkar, ada bantuan-bantuan ke sarana ibadah, bantuan infrastruktur dan lain-lain. Nah, yang fenomenal itu saya bekerja sama nih ketika saya menjadi anggota DPRD tahun 2014 sampai 2019. Begitu antusias dengan para tokoh-tokoh yang ada di Desa Sanding, Desa Giri Mamur, Desa Kutanagara, ada juga yang dari Desa Cihaur Kuning pada waktu itu. Mereka beraudien di Komisi B, kebetulan saya juga menjadi anggota Komisi B. Mereka dengan semangat menyuarakan ingin segera dibangun flyover yang ada di Desa Bunisari. Kan terwujud tuh. Terwujud dengan anggaran itu kalau nggak salah sampai dengan pembangunan jalan itu di anggaran 8,8 miliar. Fantastis tuh itu. Saya jempol nih. Terima kasih kepada Pak Haji Rudi Gunawan tuh yang sudah merealisasikan jalan tersebut gitu. Terus yang selanjutnya juga yang ketika saya di Komisi B menyuarakan juga supaya dibangun rumah sakit Malambong. Nah, kenapa harus dibangun rumah sakit Malambong? Karena jalur jalan raya yang ada di perlintasan Kecamatan Malambong adalah rawan kecelakaan. Terbangunlah rumah sakit TPD Kecamatan Malambong. Itulah yang telah berbangga hati selama ini apa yang saya cita-citakan, apa yang mungkin kami cita-citakan dengan warga Kecamatan Malambong. Flyovernya juga terwujud, rumah sakit Malambong juga terwujud. Mungkin nanti ke depan nih yang jadi PR adalah bagaimana caranya ke depan Malambong punya terminal, Malambong punya pasar yang permanen. Nah, Malambong punya markas Polsek, Malambong punya markas Kodim. Nah, mungkin dengan lokasi yang satu hamparan, dan mungkin kita ke depan kami akan menyuarakan untuk pengadaan lahan untuk terminal, pasar, dan mungkin juga markas itu yang tadi saya sebutkan ya, markas Polsek dan markas lain lah. Mudah-mudahan tahun 2024 rezeki saya lagi lah. Jadi sebenarnya untuk untuk track record, bukan track record tapak ataupun bisa dikatakan track recordnya udah jelas ya, udah banyak pembangunan yang bisa dibantu terus itu. Terus termasuk yang tadi disinggung Pak, rumah sakit Malambong itu kalau boleh saya bangga juga. Konsultan perencana dan pengawasannya saya termasuk yang menghadapi BPK itu saya. Mungkin itu pengalaman-pengalaman dan secara global ya Pak, secara global untuk daerah Malambong. Saya tuh ingin supaya masyarakat tahu dan bisa jadi pertimbangan untuk memilih Bapak. Salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah tiga pembangunan apa yang sudah pernah Bapak laksanakan di wilayah Sanding atau Giri Makmur gitu Pak. Untuk Desa Giri Makmur tuh mulai dari tahapan awal berdirinya Desa Giri Makmur itu sebetulnya dalam pemekaran Desa Sanding berupa sertarnya itu sebetulnya saya mendorong juga Pak, terutama dengan tokoh masyarakat pada waktu itu adalah almarhum Pak Otong, almarhum Pak Amir yang dengan semangat supaya kenapa Desa Sanding itu pengen dimekarkan. Pertama mungkin jumlah penduduk, nah mungkin yang kedua supaya
percepatan pembangunan di Desa Sandi kalau sudah dibagi dua menjadi segera tuntas lah, dapat teratasi juga. Terus nah saya juga pernah merintis tuh mengajukan setelah desa Giri Mambur berdiri, terus ada tanahnya disiapkan oleh warga masyarakat, kami juga ingin membantu pemerintah Desa Giri Mambur mengajukan untuk bangunan kantor desa. Pada waktu itu terrealisasi dengan anggaran 100 juta. Maka sekarang menjadi mewah tuh Desa Giri Mambur. Dan juga mungkin ada beberapa lokasi atau tempat mungkin yang pernah saya bantu, diantaranya mungkin perbaikan jalan desa, ada juga TPT yang mungkin rawan longsor, ada juga TPT untuk penataan tanah makam, diantaranya itu yang di Burujul, yang di Gembor itu. Lupa lah saya, sebetulnya banyak lah yang telah saya sumbangkan untuk masyarakat Desa Giri Mambur. Saya potong ya, untuk masalah pengembangan infrastruktur di desa, kenapa sih ruang lingkupnya harus itu aja? Kalau enggak perbaikan jalan lingkungan ataupun drainase, emang tingkat urgensinya itu apakah agak memikirkan cobalah kita bikin yang lebih inovatif, ruangan terbuka hijau, playground atau sebagainya, ataupun ditata misalkan di wilayah Sanding ini jalannya coba bagusnya diiniin, ada monumental apa gitu. Nah sebetulnya kalau di era tahun 2000 sampai tahun 2018 lah itu sampai tahun 2019 Kang Ijang, karena infrastruktur yang ada di lingkungan, terutama di lingkungan warga masyarakat, itu yang dibutuhkan adalah transportasi. Nah, transportasi itu adalah memerlukan satu prasyarat khusus yang untuk bisa memajukan perekonomian. Nah, pada waktu itu di Kecamatan Malangbong hampir 60% ya masih jelek lah. Ya. Jadi masyarakatnya lebih ke pembangunan itu, ngebangun jalan lingkungan, ngebangun drainase, ngebangun jalan desa. Nah kalau sekarang itu apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ijang, bisa playground, terus ada apa yang tadi ruang terbuka hijau dan lain-lain. Nanti saya juga ada cita-cita saya juga ini yang tadi, ketika sudah ada lokasi untuk pemindahan pasar Malangbong, pemindahan terminal, pemindahan markas polsek, pemindahan markas Kodim. Nah itu sebetulnya ada kemungkinan nih tanah bekas, tanah yang sekarang mungkin ditempati pasar dan lain-lain itu dijadikan kawasan hijau tuh. Soalnya gini Pak ya, saya tangkap ya, untuk masalah drainase, sebagai kacamata saya orang sipil, drainase itu fungsinya itu untuk mengalirkan air ataupun apa, soalnya kan drainase misalkan dengan panjang sekian dari sananya tetap sehingga air itu mengalir ke jalan, drainase di sini air tetap ke jalan pas hujan itu Pak. Kalau itu mah sebetulnya bagian mereka lah yang ahli ke sana ya. Kalau saya menjawab salah lah. Kalau saya pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Garut, kebetulan di Komisi 2 itu membidangi tentang infrastruktur. Hanya mendorong ke PUPR atau ke Perkim untuk bisa merealisasikan anggaran dan mengajukan anggaran untuk pembangunan lokasi tersebut. Masalah teknik dan lain-lain sebetulnya itu pemahaman ada di mereka. Berbicara di luar infrastruktur ya. Soalnya untuk pembangunan di masyarakat itu terutama untuk generasi muda di bidang seni budaya gitu Pak, apakah ada fasilitas ataupun program dari Dewan ataupun dari DPR untuk memfasilitasi pemuda-pemuda yang memiliki bakat buat bisa menyalurkan bakatnya gitu Pak? Nah sebetulnya kalau sekarang kayaknya Pak Ijang ya, Kang Ijang, Kang Ipan itu terbuka lebar, karena kalau dulu mah waktu menjadi kepala desa terus jadi anggota DPR tahun 2014-19 itu lebih mengarah ke infrastruktur lah. Nah karena kan sekarang mah desa udah didorong dengan anggaran dana desanya, nah kemungkinan hal-hal tadi lah seperti untuk memajukan seni-seni budaya, seni-seni daerah yang ada di masing-masing desa, atau mungkin bidang pertanian atau bidang pengembangan bidang pertanian, mungkin kesananya untuk jadi UMKM, untuk mungkin seperti di desa Caur Kuning dengan anyaman bambunya kan gitu ya. Terus ada
sanding dengan Seni Badengnya, atau mungkin Desa Cisitu dengan Singa Depoknya kan itu ya, dengan Sisingaannya, atau mungkin Desa Cinagara itu Bahidan itu kan dengan dombaannya. Nah, mudah-mudahan lah mungkin ke depan lah itu lebih diprioritas lah, terutama untuk kemajuan olahraga lah. Itu ke Malangbong itu kalau di pekan olahraga tingkat kabupaten itu ya belum bisa masuk di jajaran 3 besar lah kelihatan. Adapun yang berpotensi jangan sampai ngabon di kabupaten lain lah. Ya betul-betul orang daerah lah yang bisa dibanggakan menjadi seorang olahragawan. Juga itu di bidang tilawah Quran lah, qiraah dan lain-lain. Sebetulnya bisa dikembangkan lah. Nah, dengan anggaran kita jangan lebih ke infrastruktur lah Kang Ijang ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan SDM, bagaimana caranya kita ada bibit-bibit terpendam lah, baik di seni, olahragawan bidang lainnya kita coba dibuka lah. Karena ya Pak, yang kita harus perbaiki itu kan justru karena emang benar bukan hanya di Pasidoni atau di SDM-nya juga. Cuma kalau secara garis besarnya orang-orang itu bisa karena ada fasilitas, benar nggak Pak? Orang nggak bisa karena nggak ada fasilitasnya ya. Mungkin itu yang pertama itu. Terus saya juga sebagai generasi muda ya pengennya kedepannya itu Malangbong ada event band yang menjadi anggaran tahunan, atau ada event lomba qasidah atau lomba apalah sejenisnya yang bisa bermanfaat dan yang bisa menggali potensi anak-anak Malangbong itu sendiri. Sebetulnya kalau sekarang, nah itu kan di desa itu ada penambahan lembaga lah, lembaga yang mungkin di SK-nya oleh kepala desa itu yang namanya lembaga Karang Taruna lah ya. Itu sebetulnya itu Karang Taruna itu lebih bisa mengajukan, memfasilitasi apa yang menjadi potensi di desanya masing-masing, bisa dimasukkan di Musrenbang, bisa dimasukkan di pengajuan Musrenbang kecamatan, juga bisa dimajukan di Musrenbang tingkat kabupaten. Baik itu mungkin untuk sarana olahraga, untuk sarana tadi fasilitas lainnya lah. Nah, kita bisa bekerja sama. Itu sebetulnya tidak bisa kita berjalan sendiri lah, tetap kita harus bekerja sama dengan pemerintah setempat, terutama dengan tingkat bawah desa lah. Ya, harus beriringan. Kan sekarang desa ada dana desa nih, dana desa mungkin bisa juga kalau dengan misalkan dana desa oleh Karang Taruna dipinta ke SDM misalkan atau apalah, tinggal kita bisa ngobrol-ngobrol baiklah dengan mereka, dengan para pelaku desa. Cuman dari sebesarnya gini Pak, saya pernah mengurus beberapa event ataupun acara yang bisa dikatakan acara. Saya ingin membantu, meskipun saya maaf nggak ada kaitannya dengan Karang Taruna misalkan. Saya ingin membantu Karang Taruna juga nggak punya short uang ataupun short modal untuk memfasilitasi acara tersebut. Makanya kedepannya harus bagaimana sih agar kita mau mengadakan acara, misalkan acara band pas event mau kemerdekaan ataupun acara bola pas ini dengan modal khususnya. Contohnya ini maaf saja ya, main bola Pak, main bola dengan satu grup pintain sekian, terus hadiahnya kan lebih kecil daripada itu kan, lebih kecil daripada pendaftaran. Hal-hal seperti itu coba ngadain event besar, terus hadiahnya juga kan lumayan. Sebetulnya kalau bicara masalah itu mah kan kita lebih ke sponsor lah sebetulnya. Kalau masalah event itu mah kan sebetulnya tidak masuk ke anggaran APBD, enggak itu, terkecuali misalkan di salah satu desa atau di salah satu kecamatan atau mungkin di tingkat yang lebih atas itu kan ada yang disebut dengan PHBN lah. Itu kan kalau di PHBN itu biasanya ada teranggarkan lah, baik itu mungkin dari APBD. Nah itu ada biasanya teranggarkan. Kalau misalkan tapi APBD juga mungkin terbatas lah ya. Di sinilah kita partisipasi dari masyarakat yang sukses di swasta itu bisa dilibatkan di hal-hal tersebut. Kalau misalkan kita terfokus dengan anggaran APBD, itu misalkan tidak akan tercapai. Maka di sinilah kesadaran para pelaku usaha, terutama yang udah sukses, kita bisa ambil alih menjadi sponsor yang positif lah. Jadi seenggaknya kita kan sharing Pak, jadi saya pun secara pribadi tahu bahwa anggaran Karang Taruna itu sekian, nggak akan mencukupi untuk ini karena beda.
tetap aja kita harus dukungan semua. Biasa kan kalau PHBN itu ada panitianya ya, itulah mungkin kelincahan mereka lah. Jadi mungkin untuk generasi muda ataupun masyarakat yang milenial ya, Bu. ya, generasi milenial yang ingin mengadain event sebetulnya mungkin bisa meminta dukungan kepada anggota dewannya. Tapi mungkin dukungannya mau berupa materi atau non materi. Tapi untuk garis besarnya Bisa anak muda tuh bisa untuk suatu acara mengadakan suatu acara. Nah, iya makanya Mang Ipan, Mang Ijang tuh dan warga Kecamatan Malangbong dukung putra Malangbong, dukung putra daerah yang maju di pencalonan legislatif. Nah, kalau misalkan Malangbong yang lolos hanya 1 orang atau mungkin tidak lolos ataupun kalah sama ini sama sekali dari misalkan Malangbong ini ada 12 kontestan yang dengan beberapa partai yang berbeda. Nah, maju di pileg apa di tingkat kabupaten, mungkin ada atau di tingkat provinsi, mungkin ke pusat. Tapi tidak didukung sama warga Malangbong, malah warga Malangbong misalkan mendukung caleg dari daerah lain. Kalau misalkan udah ada PHBN minta sumbangan, dia mikir 2 kali ya juga ya. Makanya saya meminta kepada warga Malangbong, ada kan di sekarang kan ada Tehulan apa yang dari Gerindra ya, atau mungkin yang nyalon ke pusat lah siapa, yang nyalon ke provinsi siapa, ataupun kita tidak ada sama sekali yang maju di provinsi. Nah di sini mari kita berkomitmen dengan mereka yang maju ke provinsi, siap kita dukung, tapi siap berpartisipasi untuk kecamatan Malangbong khususnya umumnya untuk dapil masing-masing. Nah untuk itu saya meminta kepada warga Malangbong dukung orang Malangbong, putra Malangbong asli yang maju di legislatif, baik itu tingkat daerah, provinsi dan pusat. Kalau misalkan tadi ya sumbangannya aja dukungan tidak ada, sulit ya, sulit aja. nanti saya sulit nggak, Pak? Sulit ya. Makanya saya berharap dukunglah orang Malangbong, warga Malangbong. Malangbong dengan hak pilih 46.800 hak pilih. Kenapa tidak bisa meloloskan lebih dari 3 kan? 3 orang lolos nih ke parlemen Garut kan gitu ya, lolos ke parlemen pusat, lolos ke parlemen provinsi gitu ya. Terutama untuk provinsi dan pusat kan anggarannya lebih ya. Nah itulah anggaran lebih, kita doronglah warga Malangbong atau siapapun yang ingin berkomitmen dengan Malangbong, kita raihlah, kita raih gitu. Apa aja nah kayak nunggu jadi ge poho datang 5 tahun sekali, itu kan bisa dipertimbangkan misalkan jadi dewan datang nanti 5 tahun sekali. Nah hari memehna mah iraha nih caka Malangbong, iraha panggil cenah jeung urang teh eta mah pertimbangkan kembali ya. Didukung ku urang datangnya 5 tahun sekali teh eta makan beureun cap merah gitu ya. Mungkin masyarakat juga bisa memilih itulah itu mah ya. Dan kembali lagi mungkin untuk masyarakat Malangbong, kalau ada calon dari Malangbong kenapa tidak harus didukung? Itulah anak daerah, putra daerah, putra asli yang. Kalau untuk saya pribadi ya lebih baik dukung orang Malangbong lah, terlepas dari kita suka atau tidak suka pada orangnya. Tapi pada realita di lapangan kan Pak, ketika orang luar yang jadi taruhlah yang dipilih oleh warga Malangbong dan jadi dewan, mungkin ada sesuatu hal yang baik tuh pasti ke daerahnya dulu sendiri. Tapi kalau untuk orang Malangbong, saya jamin pasti bakal mengutamakan dukungan ke Malangbong. Tapi ya saya juga berharaplah ke teman-teman, kawan-kawan ya yang maju di kontestan pemilihan legislatif baik tingkat kota, kabupaten, provinsi dan pusat. Ya kalau sudah jadi ingat daerah lah. Ya minimal lamun ke kampung halaman teh ulah aya reses datang lep deui kan. Ya jadi karena reses jangan ya, kalau sekali-kali kita lah Coba pantau ya Pak, ada yang pokoknya 5 tahun sekali gini kan. 5 tahun. Coba pantau Pak, jangan-jangan nanti pas mau ke WC airnya saat Enggak seperti Mai nyari Mai bisa ngomong gitu karena ya itulah rasa kebanggaan Mengai sendiri ketika jadi anggota dewan. Banyak orang yang malu, pengen bantuan dan lain-lain lah ya. Minta doa dari semua warga Kecamatan Malangbong. Malangbong bisa lebih meloloskan dari 3 caleg lah ya, minimal 3 orang lah minimal.
3 orang bisa menduduki parlemen di Garut, ada yang menduduki parlemen pusat, dan juga mungkin yang kita dorong di provinsi ada yang lolos lah, biar Malangbong lebih maju. Nah, kita apa yang kita harapkan bisa kita terrealisasikan ya. Thank you ya, paling itu ya obrolannya sebenarnya masih ramai. Ramai ya. Kali ini waktunya udah mau dan Udah. kasih dulu closing statement Pak. Closing statement silakan bagi ini mempromosikan diri sendiri boleh. Oh iya, kalau tadi kan kita bicara lebih ke umum Ya, aja. ya. Nah, untuk warga Malangbong, khususnya untuk warga Malangbong dan Dapil 2 dari mulai Kecamatan Wigoong, nah Cibiuk, Kecamatan Balubu Limbangan, Selawi, Malangbong, Kersamanah, dan Kecamatan Cibatu. Ingat, pada tanggal 14 Februari, Aai Sarif Hidayat, nomor urut 1, Dapil 2 dari Partai Nasdem. Coblos Pak Aai, maju Dapil 2, sejahtera Dapil 2. Iya. Thank you. Ya, sekali lagi Pak Ai, thank you untuk kedatangannya. Ya, makasih. Hari ini. Kita akhiri saja ya. Thank you semuanya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.